Bursa transfer musim panas mulai memunculkan efek domino yang melibatkan AC Milan, FC Porto, dan AS Roma. Porto dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan penyerang Milan Santiago Gimenez, tetapi transfer tersebut belum bisa diselesaikan karena masih bergantung pada negosiasi Rodrigo Mora dengan Roma. Menurut laporan calciomercato.com, Gimenez pada prinsipnya sudah menyetujui kepindahan ke Porto. Pemain internasional Meksiko itu bahkan disebut bersedia bergabung lebih dulu dengan status pinjaman. Porto kini sedang membahas format transfer dengan manajemen Milan. Klub Portugal tersebut ingin mendapatkan Gimenez dengan skema pinjaman yang disertai opsi atau kewajiban membeli secara permanen pada akhir musim. Sementara itu, Milan sebelumnya lebih menginginkan penjualan permanen. Santiago Gimenez sendiri disebut tidak lagi menjadi bagian utama dari rencana Milan setelah Rossoneri mencapai kesepakatan rekor klub untuk mendatangkan penyerang tengah Gonçalo Ramos pada awal bursa transfer musim panas ini. Namun kepindahan Gimenez ke Porto ternyata bergantung pada transfer lain. Porto saat ini juga tengah menjalani negosiasi intensif dengan AS Roma untuk melepas penyerang muda berusia 19 tahun Rodrigo Mora. Porto disebut memasang harga 45 juta euro untuk Mora. Berdasarkan laporan yang sama, klub Portugal itu ingin menyelesaikan penjualan Mora ke Roma terlebih dahulu sebelum proses transfer Gimenez dari Milan bisa difinalisasi. Dengan demikian, transfer Gimenez ke Porto kini menjadi bagian dari efek domino bursa transfer. Roma perlu menyelesaikan kesepakatan untuk Mora, sementara Porto membutuhkan hasil penjualan tersebut untuk membuka jalan bagi kedatangan Gimenez dari AC Milan. AC Milan dikabarkan telah memberitahu Youssouf Fofana bahwa dirinya tidak lagi masuk dalam rencana tim di bawah pelatih Ruben Amorim. Milan kini mulai mencari solusi untuk melepas gelandang asal Prancis tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut disampaikan pakar transfer Matteo Moretto yang menyebut Milan sudah mengomunikasikan kepada Fofana bahwa klub sedang mencari jalan untuk mengakhiri kebersamaan mereka. Fofana kini berada di luar proyek tim dan menunggu kepastian mengenai klub barunya. Situasi Fofana sebenarnya sudah mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Ia disebut menjadi salah satu pemain yang berpotensi meninggalkan San Siro sebagai bagian dari perubahan besar yang dilakukan Milan. Fofana sudah memperkuat Milan selama 2 musim dan mampu bermain di beberapa posisi di lini tengah. Namun kedatangan Amorim membuat masa depan pemain yang sebelumnya membela AS Monaco itu semakin tidak pasti. Musim lalu Fofana masih menjadi bagian penting dari tim. Di bawah asuhan Massimiliano Allegri, ia tampil dalam 33 pertandingan Serie A, mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist. Ia lebih sering dimainkan sebagai mezala kanan dalam formasi 3-5-2. Namun menurut laporan yang beredar, Amorim tidak yakin Fofana cocok dimainkan sebagai bagian dari 2 gelandang tengah dalam formasi 3-4-2-1 yang menjadi andalannya. Faktor tersebut menjadi salah satu alasan Milan kini membuka jalan bagi kepergian sang pemain. AC Milan sendiri sebelumnya disebut meminta sekitar 20 juta euro untuk melepas Fofana. Sejauh ini, Crystal Palace menjadi klub yang paling serius menunjukkan minat terhadap gelandang berusia 26 tahun tersebut. Dengan keputusan ini, Fofana menjadi salah satu nama yang berpotensi meninggalkan Milan dalam proyek perombakan skuad di bawah asuhan Ruben Amorim. AC Milan mendapat tekanan untuk segera bergerak lagi di bursa transfer sebab waktu yang tersisa hanya sekitar 3 pekan, sementara skuad Ruben Amorim dinilai masih belum lengkap. AC Milan sendiri sudah menghabiskan sekitar 100 juta euro untuk mendatangkan Gonçalo Ramos dari PSG dan Mario Gila dari Lazio. Setelah itu hanya Seikon Diawara yang datang dari Troyes dengan harga sekitar 3 juta euro. Masalahnya Milan belum berhasil menjual satupun pemain. Kondisi ini membuat perombakan skuad berjalan lambat dan bisa menghambat rencana Ruben Amorim. Jurnalis Pietro Mazzara melalui Milan News menilai Milan harus segera mengubah strategi. Menurutnya klub tidak bisa terus menunggu penjualan pemain sebelum mendatangkan pemain baru. Mazzara juga menilai hasil tur Milan ke Porto dan Jakarta justru menunjukkan masih banyak masalah di dalam skuad. Sistem 3-4-2-1 yang digunakan Amorim membutuhkan pemain dengan karakter khusus. Milan disebut masih membutuhkan setidaknya 3 pemain, terutama gelandang sayap dan gelandang serang. Tambahan bek juga diperlukan untuk mendukung sistem permainan Amorim.
Situasi ini membuat tekanan terhadap Gary Cardinale semakin besar. Mazzarri menilai Cardinale harus memenuhi janjinya kepada Amorim dan memberikan skuad yang sesuai dengan gaya bermainnya. Kesimpulannya, Milan tidak bisa lagi hanya menunggu penjualan pemain. Klub harus mulai mendatangkan pemain yang dibutuhkan Amorim sebelum bursa transfer ditutup. Galatasaray dikabarkan masih tertarik mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan, tetapi mereka tidak mau membayar harga 50 juta euro yang ditetapkan Rossoneri. Menurut laporan jurnalis Nicolo Sira, Galatasaray sudah melakukan pembicaraan intens dengan perwakilan Leao, namun harga yang diminta Milan menjadi kendala utama. Galatasaray bahkan mulai mempertimbangkan 3 pemain lain untuk posisi sayap. Meski begitu, Galatasaray belum sepenuhnya menyerah. Mereka bisa menunggu hingga awal September karena bursa transfer Turki ditutup lebih lambat dibandingkan sejumlah liga top Eropa. Strateginya adalah menunggu apakah Milan bersedia menurunkan harga Leao. Jika harga tetap 50 juta euro, Galatasaray kemungkinan akan menghentikan pengejaran dan beralih ke target lain. Strategi tersebut mirip dengan langkah Galatasaray saat mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli pada 2024 lalu. Saat itu mereka lebih dulu merekrut Osimhen dengan status pinjaman sebelum mempermanenkannya dengan biaya 75 juta euro. Sementara itu, masa depan Leo di Milan masih belum jelas. Sebelumnya, pemain asal Portugal tersebut sempat disebut bisa bertahan di San Siro meski sepanjang awal musim panas muncul berbagai kabar mengenai kemungkinan kepergiannya. Galatasaray kini masih menunggu perkembangan situasi. Jika AC Milan menurunkan harga, peluang transfer Leao ke Turki bisa kembali terbuka. Namun jika tidak, klub Turki tersebut siap meninggalkan negosiasi dan mengejar target lain. AC Milan menghadapi masalah persiapan menjelang musim Serie A 2026-2027. Dua pemain penting mereka, Mike Maignan dan Adrien Rabiot baru akan bergabung dalam latihan sekitar sepekan sebelum pertandingan pertama melawan Torino. Menurut laporan, Mike Maignan dan Rabiot masih mendapat waktu libur setelah membela timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Keduanya dijadwalkan kembali ke Milan pada 16 Agustus mendatang. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelatih baru Ruben Amorim yang sedang mempersiapkan tim untuk musim baru. Amorim harus bekerja dengan waktu terbatas untuk memastikan seluruh pemain siap secara fisik dan memahami sistem permainannya. Kehadiran Mike Maignan menjadi perhatian khusus karena ia merupakan kapten tim. Sementara itu, Rabiot diharapkan menjadi salah satu pemain senior yang membantu Amorim membangun kembali kekuatan tim. AC Milan menelan kekalahan 0-3 dari Chelsea dalam laga pramusim di Indonesia. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Milan di pramusim dan menunjukkan sejumlah masalah yang masih harus dibenahi. Menurut Sempre Milan, dalam pertandingan tersebut AC Milan tampil mengecewakan karena tidak mampu membuat satupun tembakan tepat sasaran. Sebaliknya, Chelsea menciptakan 7 peluang emas sepanjang pertandingan. Sempre Milan juga menyoroti ketergantungan AC Milan terhadap Luka Modric. Gelandang asal Kroasia itu tampil sebagai starter bersama pemain muda Christian Komoto dan kembali menjadi salah satu pemain yang dianggap penting dalam permainan Milan. Selain itu, Milan dinilai hanya mampu tampil kompetitif selama sekitar 30 menit. Setelah Chelsea unggul 3-0, Rossoneri tampak kesulitan untuk bangkit dan permainan mereka semakin menurun meski Amorim melakukan rotasi besar dengan mengganti 8 pemain sekaligus pada babak kedua. Di tengah hasil buruk tersebut, Sempre Milan tetap memberikan apresiasi kepada supporter Milan di Indonesia. Ribuan fans memenuhi Stadion Gelora Bung Karno dan menampilkan tifo besar sebelum pertandingan, menciptakan atmosfer meriah sepanjang laga. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.